Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah, amma ba'd. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa dimulai. Pada sesi kali ini insyaallah kita akan mengkaji tentang materi membahas kitab tafsir. Ada dua bagian dalam materi membahas kitab tafsir. Yang pertama membahas tentang biografi mufassir tersebut. Mufassir pengarang kitab tafsir tersebut. Kemudian bagian kedua adalah membahas karakteristik metodologi kitab tafsir tersebut. Jadi ketika kita membahas kitab tafsir, ada dua yang tidak terpisahkan. Yang pertama, mengkaji tentang sosok penulisnya, mufassirnya. Kemudian yang kedua, kita mengkaji tentang bagaimana kitabnya. Barulah menjadi sebuah kesatuan dalam mata kuliah membahas kitab tafsir. Yang pertama yang kita harus perhatikan dalam membahas kitab tafsir, dari 9 bagian yang harus kita kaji, yaitu nama lengkap dan nasab. Dari nama lengkap dan nasab ini kita harus pandai memilah-milah yang mana nama asli dari pengarang tersebut, dan siapa nama bapaknya, bahkan siapa nama kakeknya, lakabnya, gelarnya, bahkan sukunya, itu kita kutip dalam nama lengkap ini. Berdasarkan nama lengkap ini kita bisa melihat silsilahnya, ya. Jadi siapa nama aslinya, nama bapaknya siapa, kakeknya, itu semua bin, lakabnya, al-apa, dan sebagainya. Poin yang kedua adalah kelahiran dan kewafatan. Berbicara tentang kelahiran, itu berbicara tentang tempat lahir, hari, bahkan kalau ada jam, tanggalnya, bulan berapa, tahun berapa, baik Masehi maupun Hijriyah. Begitu pula wafatnya. Walaupun sebagian ulama yang ternukil dalam sejarah cuma wafatnya saja, tidak ada kelahirannya. Kalau begitu tak usah mengarang. Kalau memang tidak ada data tentang kelahirannya, dikosongkan, langsung saja wafatnya. Itu pun biasa wafatnya berselisih. Bisa juga disampaikan dalam makalah ini bahwa ulama ini menurut si ini wafatnya 100 Hijriyah, menurut ini 101 Hijriyah. Terkadang beda 1 tahun, beda 2 tahun. Kemudian poin yang ketiga adalah latar belakang sosiopolitik. Latar belakang sosial politik kejadian ketika itu. Ulama ini ketika dia karang, bagaimana latar belakang sosial masyarakat ketika itu. Bagaimana keadaan politik ketika itu? Dinasti apa? Apakah masih Umayyah atau sudah Abbasiyah? Kalau Abbasiyah, khalifahnya siapa? Dan sebagainya. Dan itu mempengaruhi karakter dari kitab tafsir yang kita akan bahas. Kenapa? Karena kitab tafsir tersebut dikarang oleh seorang mufassir, dan mufassir itu juga sedikit banyaknya dipengaruhi oleh sosiopolitiknya. Makanya kita kaji latar belakang sosiopolitiknya untuk mengetahui bagaimana karakter sang penulis tersebut. Poin yang keempat adalah latar belakang pendidikan. Bagaimana genetikanya mulai dari dia lahir, siapa yang didik, masih kanak-kanak, di mana dia mengaji, di mana dia menghafal, belajar hadis, belajar tafsir, dan lain sebagainya. Di situ dikaji bagaimana latar belakang pendidikannya secara umum. Kemudian bagian E secara khusus itu rihlah ilmiah. Adik-adikku bisa menyebutkan kota-kota mana saja yang dituju, yang pernah dikunjungi oleh ulama tersebut. Hanya menyampaikan kota-kota dan disisipkan dengan nama gurunya. Ulama A pernah ke Kairo, berguru ke sini. Ulama A pernah ke Maroko, berguru ke sini. Ulama A pernah ke Mekah, ulama sini. Ternyata ulama A ini tinggalnya di daerah
Yaman misalkan. Kenapa dia bisa memiliki guru dari Kairo, dari Maroko dan lain sebagainya? Oh, kita lihat riwayat ilmiahnya. Sama dengan di antara kita. Mungkin ada di antara kita orang Bima, orang Bima atau orang Flores di kepulauan tertentu, kemudian sekolahnya SD SMP-nya di kota misalkan, bukan di pulaunya. Kemudian S1-nya lagi ke Makassar, S2-nya misalkan ke Jakarta, padahal dia mana? Orang Nusa Tenggara. Ya, berarti sama ini. Ya, supaya melihat bagaimana latar belakang rihla ilmiahnya, kota-kotanya, dan berapa kota yang dia kunjungi. Semakin banyak kota berarti semakin banyak ilmu dan guru yang dia dapatkan. Bagian keenam adalah integritas. Bagaimana akhlaknya? Tentu kita tidak ingin menjatuhkan akhlak ulama ini. Tentu seorang mufassir itu tidak dipisahkan dari akhlak yang mulia yang dimilikinya. Tetapi ini bukan untuk meragukan integritas mereka, akhlak mereka. Tetapi ini untuk sebagai ibrah, sebagai pelajaran, dan kita bisa mengerti hikmah apa kira-kira integritas. Apa contohnya? Misalkan ada seorang ulama, subhanallah, saking cintanya, saking berakhlaknya, dia subhanallah selalu mengunjungi orang tuanya setiap hari. Misalkan dia selalu membaca, semangatnya dalam mengkaji ilmu. Bahkan ada ulama tersebut yang rajin membaca sampai-sampai dia menyewa seorang untuk memasakkan dan menyuapinya. Mungkin kita bilang lebay, wow, biar makan disuapin. Tetapi dia memiliki semangat keilmuan. Inilah salah satu akhlak yang perlu kita kaji di zaman modern sekarang ini. Integritas berarti kita ada mungkin kisah cerita, 1-2 kisah cerita tentang bagaimana contoh integritasnya. Kemudian bagian ke-7 adalah keahlian. Memang dia seorang mufassir misalkan, tetapi selain bidang tafsir, dia sebenarnya keahliannya bidang apa? Oh, At-Tabari itu sejarah. Oh, pantas banyak kisah-kisah di dalamnya, cerita-cerita, riwayat-riwayat. Pakar sejarah. Adapun seorang ahli tafsir, seorang pakar bahasa. Oh, wajar kita tafsir tersebut bercorak bahasa. Maka keahliannya ini nanti sangat berhubungan dan searah dengan corak dari tafsir tersebut. Kalau seorang mufassirnya dikarang oleh ahli bahasa, ahli linguistik, ahli balaghah, nahwu sharaf, maka besar kemungkinan bahwa kita tafsirnya juga nanti bercorak lugawi bahasa. Kalau dikarang oleh seorang mufti, seorang hakim, ahli hukum Islam, kemungkinan kita tafsirnya juga bercorak hukum fikih. Jadi ini poin yang sangat penting, poin yang ke-7. Dan seharusnya poin ke-7 ini sejalan dengan bagian kedua nanti dari corak kita tafsir tersebut. Selanjutnya poin ke-8 yaitu para guru. Di sini cukup disebutkan guru-gurunya siapa. Kalau di poin sebelumnya ada kota-kota yang disebutkan. Kalau ini disebutkan guru-gurunya siapa saja. Ratusan gurunya, cukup disebut berapa dan di antaranya contohnya berapa. 3-5 saja. Yang paling masyhur dan paling dekat dengan mufassir tersebut. Paling dekat. Yang sangat mempengaruhi ketokohannya. Sebutkan yang paling pertama, kedua, ketiga. Sesuai dengan tingkat pengaruhnya. Jadi yang pertama itu yang paling mempengaruhi. Saya juga kalau bisa diles siapa guru-guru saya yang paling mempengaruhi saya, pasti yang pertama itu Pak Kiai. Kedua ini, ketiga ini dan sebagainya. Jadi ada ciri khas masing-masing. Karena seorang murid itu sangat dipengaruhi karakter, pemikiran, integritas dari gurunya. Untuk melihat seorang murid, melihatlah gurunya. Kita kemudian poin selanjutnya adalah poin yang ke-9 ya. Dari 12 ya. Yaitu para muridnya.
disebutkan berapa muridnya. Kemudian yang paling sukses dari para muridnya siapa? Imam Syafi'i, banyak muridnya. Tapi salah satu yang paling sukses adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai-sampai juga dia memiliki sebuah mazhab Hambali misalkan. Dan sebagainya. Kemudian poin ke-10 karya-karyanya, buku-bukunya. Kalau adekku memiliki bacaan yang lebih, terkadang ulama itu karya-karyanya sesuai dengan bidang keilmuan yang berbeda-beda. Bisa dipoin-poinkan. Ulama A karyanya dalam bidang bahasa ini. Karyanya dalam bidang hadis ini. Cukup saja 1-2 diberikan contoh. Karyanya dalam bidang ilmu Al-Quran ini. Karyanya dalam bidang fikih ini. Gitu ya. Jadi terkadang satu ulama mengarang berbagai bidang keilmuan. Karena mereka memang pakar masing-masing ya. Pakar dalam bidang semua keilmuan. Tapi ingat di poin yang ke-7 tadi ada keahlian. Memang pakar semua, tetapi yang paling ahli dan yang paling mencolok dan masyarakat tahu bahwa dia ahli ini apa? Itu bedanya. Kemudian selanjutnya poin yang ke-11 adalah penilaian ulama, pro dan kontra. Ya, penilaian ulama yang belakangan, yang datang belakangan. Pro yang kira-kira mengatakan bahwa wah, orang tersebut bagus, apa dan sebagainya. Yang kontra kira-kira kalau ada bahwa ternyata seperti misalkan Ibnu Taimiyah, ada yang pro, ada yang kontra juga dan sebagainya. Itu disebutkan. Kalau semua pro saja, yang sesuai saja. Kalau tidak ada yang kontra, tidak apa-apa. Tapi kalau ada dua-duanya lebih baik ya. Kemudian poin yang ke-12 adalah konklusi, yaitu kesimpulan. Bukan kesimpulan dari penilaian ulama, tetapi kesimpulan dari 11 poin-poin yang disampaikan sebelumnya tadi itu ya. Kemudian bagian kedua dari membahas kitab tafsir adalah karakteristik kitab tafsir tersebut. Poin yang pertama itu adalah selayang pandang atau gambaran umum tentang kitab tafsir tersebut. Percetakannya dicetak di mana? Pertama kali. Sudah cetakan keberapa sekarang? Tahun berapa? Nama penerbitnya siapa? Di kota mana? Berapa jumlah jilidnya? Setiap jilidnya berapa halaman? Sehingga total halamannya berapa? Siapa muhakiknya, editornya? Dan sebagainya. Selayang pandang saja secara umum. Bisa dilihat langsung di kitab tafsirnya. Makanya bagi poin kedua ini ya, dianjurkan untuk langsung memiliki kitab aslinya. Baik dalam bentuk cetakannya, kalaupun terbatas dalam bentuk PDF-nya. Itu lebih bagus, PDF-nya ya. Sehingga kita bisa menyaksikan membahas kitab tafsir Abu Hayyan. Mana kitab tafsirnya? Ada dalam PDF, lumayan. Kalau misalkan kita tidak bisa ke perpustakaan dengan keterbatasan situasi sekarang, ya dalam bentuk PDF itu sudah makbul ya. Oke. Kemudian poin yang kedua adalah latar belakang mufassir dalam menyusun kitab tafsirnya. Ada saja alasan seorang mufassir menulis kitab tafsirnya. Ada di latar belakang dari mimpi. Oke. Ada di latar belakang dari keluhan masyarakat menghadap kepada ulama tersebut supaya mengarang sebuah kitab tafsir yang mudah dipahami sesuai dengan konteks kekinian ketika itu, dan macam-macam latar belakang mufassir. Ini menarik ini, sehingga kita bisa melacak kira-kira alasan penulisan kitab tafsir ini apa. Oke. Kemudian poin yang ketiga adalah sumber rujukan atau daftar pustaka kitab tafsir itu apa. Walaupun dahulu kitab tafsir dulu mungkin tidak ada daftar pustakanya, tapi kita lihat kalau ada di dalam kitab tersebut mengatakan qala al-Imam al-Ghazali fi ihya'ihi fi kitabihi fi ihya'ihi, dalam kitab Ihya-nya, Ihya Ulumuddin misalkan. Berarti walaupun tidak ada dalam daftar pustaka ketika itu, bisa dikatakan bahwa kitab tafsir itu salah satu sumber rujukannya adalah kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Kenapa? Ada contohnya. Ketika kita membaca qala al-Imam Ghazali fi. Begitu pula qala Syafi'i fi risalatihi. Ini dalam kitab risalah ini. Berarti sumber rujukannya adalah kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Bisa begitu.
Jadi kita lihat dulu, baca 1-2 lembar, kira-kira ada qala siapa, qala siapa. Oh, oke. Qala al-Bukhari, berarti fi sahihi, berarti dalam kitab sahihnya. Berarti salah satu sumber rujukannya adalah Sahih Bukhari, kitab sahih karya Imam Al-Bukhari. Kemudian sistematika penyusunannya. Sistematika penyusunannya secara umum ada 3. Didahului dengan pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Itu sistematika penyusunannya. Pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pendahuluan ini bisa Anda lihat apakah didahului dengan kata pengantar penerbit, kata pengantar pengarang, atau bahkan ada kata pengantar muhakkik. Terkadang juga pendahuluannya dalam bentuk muqaddimah yang panjang, dalam bentuk kuliah umum tentang ilmu Al-Quran. Kuliah umum tentang ilmu Al-Quran. Seperti misalkan kitab An-Naisaburi, kuliah umum tentang Al-Qurannya itu pendahuluannya itu sampai 11 muqaddimah. 11 muqaddimah. Ini disampaikan semua. Ini masih pendahuluan, belum pembahasan. Kenapa ulama kita menyampaikan pembahasan muqaddimah yang panjang tentang ilmu Al-Quran? Seakan-akan beliau berkata bahwa sebelum engkau baca kitab tafsir saya yang merupakan kitab jadi, bahan jadi, baca dulu bahan mentahnya, baca dulu metodenya, baca dulu teori-teorinya tentang ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, supaya Anda paham sebelum mengkaji kitab tafsir saya. Oke, selanjutnya bagian yang kelima adalah langkah-langkah penafsiran. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, suratul Fatihah ayat pertama misalkan. Langkah-langkah penafsiran ulama itu berbeda. Ada mendahului dengan mengutip ayat, kemudian asbabun nuzul, kemudian makna bahasa, kemudian hadis Nabi, pendapat ulama, dan kesimpulan dari bismillah. Ada juga langsung asbabun nuzulnya belakangan. Langsung bismillah itu apa? Terdiri dari ba dengan isim. Oke. Dari bahasa dulu. Kemudian contoh-contoh dari dalam Al-Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Iqra bismi semua dikumpulkan. Kemudian dari hadis-hadis kata-kata bismi. Kemudian baru terakhir asbabun nuzul misalkan. Kalau ada. Ada begitu. Ada juga tidak ada, ya. Jadi langkah-langkah penafsirannya ulama itu memulai menafsirkannya dari apa? Apakah dari bahasa dulu, dari asbab nuzul dulu, atau dari munasabah dulu, atau ada kesimpulannya dan sebagainya. Oke. Bagian ke-6 adalah bahasa yang digunakan. Ini hanya komentar singkat bagaimana pendapat Anda tentang bahasa yang digunakan. Apakah bahasanya itu rumit? Bahasanya itu bahasa tingkat tinggi. Seperti kitab Jalalain, bahasa yang digunakan sangat simpel, mudah dipahami, sehingga ini implikasinya, efeknya. Kalau bahasa yang digunakan adalah bahasa yang simpel, berarti ini cocok bagi para pelajar, para santri di pondok pesantren yang baru mengkaji kitab tafsir. Tetapi ada kitab tafsir yang bahasanya sangat rumit, seperti kitab Ar-Razi, Mafatihul Ghaib. Bahasanya subhanallah. Kita harus buka kamus supaya memahaminya. Kita baca 2-3 kali baru dipahami. Wah, berarti ini tidak cocok bagi pelajar, tetapi bagi ahli. Oke. Bagi ulama-ulama misalkan. Oke, kita lanjut. Bagian ke-7 adalah substansi dan kandungan yang dibahas. Substansi dan kandungan yang dibahas. Yaitu apakah dalam kitab tersebut dia membahas substansi apa? Kandungannya membahas tentang keilmuan apa? Dia membahas tentang ilmu apa? Ilmu fikih. Dia membahas tentang ilmu bahasa. Bahkan i'rabnya ada. Itu substansinya. Hanya membahas tentang nuansa-nuansa tarekat, tasawuf atau spiritualnya saja. Itu. Jadi itu dibahas tentang substansi dan kandungan yang dibahas. Substansi dan kandungan bisa banyak. Bisa 2, 3, bahkan bisa 5. Itu. Tapi ada nanti di poin yang ke-9 tentang corak penafsiran. Itu berhubungan. Substansi kandungannya bagaimana, coraknya juga begitu.
Dan tadi ada tadi sebelumnya membahas tentang apa? Membahas tentang keahlian. Keahlian. Kalau kita sebutkan keahliannya ini, seorang mufassir ada dua, ahli bahasa dengan ahli hukum. Oke. Berarti kemungkinan besar substansi dan kandungannya juga banyak mengutip tentang bahasa, ya, pendekatan bahasa, i'rabnya, balaghahnya, dan kajian-kajian hukum yang terkandung di dalamnya. Sehingga corak dari penafsiran tersebut, kalau bukan hukum, ini. Kalau bukan corak bahasa, corak hukum. Jadi begitu. Jadi keahliannya selurus, seirama dengan substansi dan kandungan yang dibahas, dan seirama dengan corak penafsirannya. Harusnya di sini tidak bertentangan. Karena ini apa yang menjadi keahlian seorang mufassir ketika dia mendekati Al-Quran, itu yang menjadi substansi kandungan yang dia stressing, tekankan untuk dia bahas. Kemudian ini salah satu corak, melahirkan corak dari kitab tafsirnya. Oke. Kemudian poin yang ke-8 adalah penilaian ulama. Kalau tadi sesi pertama penilaian ulama tentang penulis, kalau ini penilaian ulama tentang kitab tersebut bagaimana. Ada dua, ada keistimewaan dan keterbatasan. Saya tidak berani mengatakan kekurangan, ya. Kekurangan, kita belum memiliki karya yang sangat monumental, kemudian kita menilai dan menganggap kurang. Wah, itu mungkin kurang etis menurut kami, ya. Sehingga bahasa yang kami gunakan adalah keistimewaan, yaitu kelebihannya dan keterbatasan dari kitab tafsir tersebut. Ada kitab tafsir yang tidak menulis footnote. Ya memang pada masa itu belum ada sistem footnote. Cukup mengatakan qala ulama itu salah satu footnote-nya. Ya, bahkan tidak ada qila saja, qila dikatakan, yuqalu dikatakan saja. Ini mungkin salah satu keterbatasan dari tersebut. Ya, tapi tidak bisa dikatakan bahwa ini kekurangan. Ya, saya masih khawatir dan saya masih takut mengatakan hal tersebut kepada ulama-ulama kita dan karya-karyanya yang sangat monumental. Selanjutnya, poin yang ke-9 ini sangat penting, yaitu metodologi tafsir. Bagaimana metode tafsirnya? Terdiri dari metode penafsirannya bagaimana? Apakah penafsirannya itu dia kaji secara bil ma'thur atau bil ra'yi? Oke. Kemudian bagian B, pendekatan penafsirannya. Apakah dia kaji secara tahlili, ijmali, muqaran, atau maudhu'i? Itu metode dan pendekatan. Walaupun ada ulama yang kasih tak balik. Pendekatannya ini dibalik dengan metode tadi. Jadi metodenya itu antara dua, tafsir bil ra'yi dengan bil ma'thur. Kemudian pendekatannya juga pilih dari 4, tahlili, ijmali, muqaran, maudhu'i. Ya, bisa juga ada pendapat yang lain mengatakan tidak. Metode itu ada 4, itu tadi. Pendekatan ada 2, ada yang mengatakan ini duanya terbalik, ya. Jadi pilih saja. Semuanya saya rasa ya makbul, ya, diterima pendapat tersebut dengan berbagai argumen. Tapi ini poin yang C adalah corak penafsiran. Saya berikan contoh. Misalkan At-Tabari itu metodenya adalah tafsir bil ma'thur. Pendekatan yang digunakan adalah secara tahlili. Coraknya hanya mengatakan ini corak tarikhi. Ya, banyak corak-corak riwayat yang disampaikan di situ. Seperti Al-Qurtubi. Metodenya itu bil ra'yi. Beda dengan Tabari tadi. Pendekatan sama, tahlili. Tapi coraknya, karena beliau adalah seorang pakar hukum, coraknya adalah fikih misalkan, dan sebagainya. Oke, poin yang ke-10 adalah kontribusi. Kontribusi kitab tafsir ini sebagai jauh mana? Yang paling banyak kitab tafsir ini berkontribusi itu misalkan tafsir Jalalain. Sangat berkontribusi untuk sebagai kajian di pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Bagaimana kontribusi dalam kitab tersebut? Banyak dikaji di Pasca. Banyak dikaji di sini, banyak. Tafsir Al-Misbah, di Metro TV, apa dan sebagainya. Ada kontribusi. Ini jarang kontribusinya. Tidak dikenal, apa dan sebagainya. Ya. Tapi pada masanya, tentu pada masanya juga memiliki kontribusi. Jadi kontribusinya ada 2, baik pada masanya ketika ditulis itu kitab maupun
masa setelahnya. Kemudian poin yang ke-11 adalah konklusi, yaitu kesimpulan dari semua karakter tersebut. Semua sesi kitab tafsir tersebut, ya, bagian tentang metodologi tersebut. Konklusinya bagaimana? Jadi kitab tafsir tersebut kesimpulannya apa? Satu paragraf saja. Kemudian implikasinya apa? Implikasinya yaitu saran. Kira-kira kitab tafsir ini hendaknya digunakan bagaimana, hendaknya dibaca bagaimana, diperuntukkan untuk kalangan apa, dan sebagainya. Oke, demikian kuliah umum tentang kitab tafsir tersebut. Sebagai kesimpulan bahwa kitab tafsir, dalam mengkaji kitab tafsir itu ada dua. Yang pertama kita mengkaji tentang sosok penulisnya, dan yang kedua langsung kita mengkaji kitab tafsirnya. Dari dua pendekatan ini kita langsung bisa mengkaji dan memberikan kesimpulan bagaimana kira-kira kitab tafsir tersebut. Catatan saya adalah bahwa ketika adik-adikku menulis makalah ini, hendaklah satu paragraf minimal satu footnote. Ketika sebuah paragraf tidak ada footnote-nya, berarti itu seakan-akan itu adalah pendapat pribadi Anda. Makanya hendaklah satu paragraf paling minimal ada footnote di situ. Itu menandakan bahwa ini adalah pendapat yang lain, pendapat dan disadur dalam kitab ini. Kalau misalkan ketika saya baca makalah Anda tidak ada footnote-nya, ternyata itu bersumber dari buku, itulah namanya bukan kejujuran ilmiah. Itulah menandakan bahwa dia adalah tidak melakukan sebuah kejujuran ilmiah, ya. Selanjutnya silahkan kerjakan sesuai dengan kemampuan Anda, ya, minimal poin 1 sampai 3 dulu lah. Kita cicil dulu, ya. Poin 1 sampai 3 dulu masing-masing sesi, masing-masing part. Ya, berikutnya lagi 3 lagi, berikutnya lagi 3 lagi. Kita sedikit demi sedikit, ya. Sehingga kita kaji sedikit-sedikit, tidak terlalu terburu-buru. Bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen dari video ini. Mungkin demikian dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.